Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Babihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu muslimat yang kami hormati dimanapun berada, pada pertemuan kali ini kami akan membawakan tema yang keutamaan membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui semua bahwa Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam, sebanyak 30 juz, 114 surat. Pertama kali diturunkan adalah di Gua Hira ketika beliau Nabi Muhammad SAW sedang berkholwat. Turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Keutamaan membaca Al-Quran, yang pertama, hati akan menjadi tenang. Dua, dimohonkan ampun oleh para malaikat. Kemudian rumah yang dibacakan Al-Quran akan kelihatan bersinar dilihat oleh malaikat dari langit. Membaca satu huruf Al-Quran diberikan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali, bahkan kalau di bulan Ramadan sampai 100 kali. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah kamu yang membaca Al-Quran dan mau mengajarkannya. Nabi Muhammad bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, belajarlah kamu akan Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia. Kalau kamu mengajarkan Al-Quran selama itu, maka nanti apabila kamu mati, di kuburmu akan diziarahi oleh para malaikat sebagaimana orang-orang mukmin yang berziarah ke Baitullah. Sayyidina Ali berkata, membaca Al-Quran di dalam sholat mendapatkan pahala 50 kebaikan. Kalau dibaca di luar sholat tetapi mempunyai wudhu, diberikan kebaikan 25 kebaikan. Kalau dibaca di luar sholat tanpa wudhu hanya 10 kebaikan. Tapi kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan 100 kebaikan sampai 1000 kebaikan. Ibu muslimat rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, Al-Quranul Karim akan memberikan kebaikan kepada kita apabila kita baca. Misalnya kalau satu huruf saja 10 kebaikan. Kebaikan yang pertama, Allah memberikan rezeki yang luas kepada kita dengan rezeki halal yang barokah. Kebaikan yang kedua, keluarga kita menjadi rukun, mawaddah dan rahmah. Yang ketiga, anak-anak yang pada mulanya suka maksiat kemudian menjadi mudah diarahkan untuk menjadi anak yang taat. Kebaikan yang ketiga, tetangga-tetangga kita menjadi khulafaa'us sholihin, tetangga yang solih dan solihah. Kebaikan yang selanjutnya adalah apabila kita ini diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Ibu muslimat yang kami hormati, selanjutnya disampaikan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran karena Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada kamu. Ada suatu kisah bahwa apabila mayat itu sudah dikuburkan, jenazahnya di dalam kubur, maka semua pengantarnya akan pulang. Ketika sudah pulang 7 jangka, maka malaikat akan datang. Ada satu yang tidak mau pulang. Siapa kamu? Saya Al-Quran. Kenapa kamu tidak pulang? Saya akan menemani jenazah ini karena jenazah ini selama hidupnya selalu berteman kepada saya, selalu berinteraksi kepada Al-Quran Karim. Pagi membaca Al-Quran, siang membaca Al-Quran, sore, malam, dan selanjutnya istiqomah di dalam membaca Al-Quran Karim. Makanya Al-Quran menemani ketika di dunia,
menghibur ketika di alam kubur, dan fa insya Allah akan memberi penerangan di atas Shirathul Mustaqim, memberi syafaat nanti di hari kiamat. Selain itu, keutamaan Al-Quran lagi bisa menjadi penyembuh orang-orang yang sakit. Tidak hanya obat jasmani, rohani, tapi juga jasmani dan rohani. Ada suatu kisah, pada suatu hari para sahabat pergi ke suatu kampung. Di situ ketua kampung itu disengat oleh kalajengking, yang mana sampai tidak ingat alias semaput. Ya. Setelah itu semua anggota kampung itu disuruh mencarikan obat, mencari dukun, mencari dokter, tapi tidak ada yang cocok, tetap semaput. Setelah itu dia mendatangi tamu-tamu yang ke situ tadi, minta tolong bagaimana agar ketua kampungnya sembuh. Permintaan itu dituruti, dibacakan Al-Quran, Fatihah dan lain sebagainya. Kemudian dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah orang yang sakit itu menjadi sembuh. Jadi Al-Quran seperti itu, menjadi obat juga penawar seperti itu. Kemudian apabila kamu ingin hidup bahagia, kemudian mati syahid, selamat di hari kiamat, mendapat naungan ketika di mahsyar, terhindar dari godaan setan, maka fa'adimu qira'atal Qur'ani, kamu supaya istiqomah dalam membaca Al-Quran. Kira-kira kita semua pasti ingin hidup bahagia, ingin terhindar dari godaan setan, ingin kalau mati dicatat sebagai mati syahid, selamat di hari kiamat dan masuk surga dengan syafaat Al-Quranul Karim, juga syafaat Nabi Muhammad SAW. Demikianlah sekilas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah membaca Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sekian aku minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.